Perkenalkan, kami dari SMP Negeri 6 Kayu yang berasal dari kelas 92. Kami mendapatkan tugas dari Uni Sri Kurniati untuk membuat mind mapping yang berjudul Masa Era Orde Baru. Perkenalkan, nama saya Matar Alfila. Saya Deprian Sabinarta. Saya Muhammad Rifki Alfari. Saya Rehanya Palestan. Saya Muhammad Abdul Fadil. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998. Pelantikan Jenderal Soeharto terjadi pada tanggal 12 Maret 1967. Soeharto diangkat sebagai pejabat presiden di Indonesia oleh MPR sementara. Setahun kemudian, pada tanggal 27 Maret tahun 1968, dia resmi diangkat sebagai presiden untuk masa jabatan 5 tahun yang pertama. Tujuan Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Orde Baru lahir dari diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitasnya. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Super Semar adalah surat yang mengawali peralihan kepemimpinan nasional dari pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru. Lewat surat yang dikeluarkan pada tanggal 11 Maret tahun 1966 ini, terjadi penyerahan mandat kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Jenderal Soeharto yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Super Semar dikeluarkan dengan tujuan mengatasi konflik dalam negeri saat itu, yang salah satunya dipicu oleh peristiwa G30 SPKI pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Namun hingga saat ini, Super Semar masih menjadi kontroversi karena naskah aslinya tidak pernah ditemukan. Operasi Seroja. Operasi Seroja adalah invasi Indonesia atas Timur Timur yang terjadi pada tanggal 7 Desember 1975. Operasi ini dilancarkan sebagai respon atas tindakan Partai Fretilin yang mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokratik Timur Timur secara sepihak pada 28 November 1975. Seroja disebut sebagai operasi militer terbesar yang pernah dilakukan Indonesia dengan melibatkan semua unsur angkatan bersenjata mulai dari angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara.
Pertempuran ini diperkirakan menewaskan sekitar banyaknya warga, korban jiwa yang terdiri dari tentara dan warga sipil. Latar belakang Operasi Roja, meletusnya revolusi anyelir di Portugal sejak abad ke-16. Wilayah Timur Timur saat ini menjadi daerah koloni Portugis yang disebut dengan Timor Portugis. Sedangkan bagian barat Pulau Timur dikuasai oleh Belanda dan disebut sebagai Timor Barat atau Timor Belanda. Ketika Indonesia termasuk Timor Barat merdeka dari penjajahan para Belanda dan Jepang, Timur Timur tetap menjadi koloni Portugis. Keadaan baru berubah pada tanggal 25 April 1974 saat kudeta militer yang dikenal dengan sebutan Revolusi Anyelir terjadi di Portugal. Peristiwa ini turut mengaruhi nasib Timur Timur. Pasalnya Presiden Spinola yang baru saja berkuasa di Portugal melakukan dekolonialisasi sebagai daerah-daerah jajahannya. Hal ini menyebabkan Timur Timur mengalami kekosongan kekuasaan dan memicu lahirnya partai politik. Kondisi sosial budaya. Kondisi sosial budaya Indonesia masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa pemerintahan Orde Baru, terdapat adanya diskriminasi terhadap kaum Tionghoa seperti masyarakat keturunan Tionghoa yang tinggal di Indonesia harus merubah nama Chinese-nya menjadi nama Indonesia. Sering berjalannya waktu, masyarakat Tionghoa mulai membuka diri atau turut serta dalam kegiatan sosial seperti membantu saat terjadinya bencana alam, turut serta dalam mendirikan lembaga pendidikan seperti tempat khusus bahasa Inggris, Mandarin, komputer, dan lain-lain. Kata-kata tak mewakili kemanusiaan. Warga desa mengisah. Kekurangan sistem pemerintahan pada zaman Orde Baru, semaraknya korupsi, kolusi, nepotisme, pembangunan Indonesia yang tidak merata, dan timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah. Sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat. Kelebihan Orde Baru, perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya 70 US dollar dan pada tahun 1966 telah mencapai lebih dari 1.565 US dollar. Yang pertama, sukses transmigrasi, dan yang kedua, sukses program KB atau keluarga berencana, dan yang ketiga, sukses memerangi buta huruf, yang keempat, sukses swasembada pangan, dan yang kelima adalah pengangguran minimum, dan yang keenam, suksesnya program Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Kerusuhan Mei 1998 adalah kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada 13 Mei sampai 15 Mei 1998, khususnya di ibu kota Jakarta, namun juga terjadi di beberapa daerah lainnya. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti, di mana 4 mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998. Hal ini pun mengakibatkan penurunannya jabatan Presiden Soeharto dan serta pelantikannya B.J. Habibie. Kronologi pengunduran diri Presiden Soeharto, Kamis 21 Mei 1998, patut dicatat dalam sejarah bangsa Indonesia karena pada hari itu Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang telah memimpin selama 32 tahun mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Soeharto yang baru 2 bulan dipilih kembali untuk ke-7 kalinya di tengah badai krisis moneter, mendapat tekanan ekonomi maupun politik serta gelombang unjuk rasa yang menuntut reformasi dari mahasiswa dan berbagai kalangan. Berbagai tekanan tersebut pada akhirnya memaksa penguasaan Orde Baru tersebut meletakkan jabatan, dan sesuai konstitusi Wakil Presiden B.J. Habibie melanjutkan estafet kepemimpinannya. Besar TNI Haji Muhammad Soeharto adalah presiden kedua dari Indonesia yang menjabat dari tahun 1967 sampai 1998, menggantikan presiden pertama kita yaitu Presiden Soekarno. Lahir pada tanggal 8 Juni 1921 di Kemusut, Yogyakarta. Jabatan sebelumnya yaitu adalah sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dari tahun 1968 sampai 1973. Kubowono IX. Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah Sultan Yogyakarta ke-9 dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang pertama. Ia merupakan Wakil Presiden Indonesia yang kedua menjabat pada tahun 1973 sampai 1998.
Haji Adam Malik Batubara adalah seorang politikus Indonesia dan mantan jurnalis yang menjabat sebagai wakil presiden ketiga selama masa jabatan tahun 1978 sampai 1983. Sebelumnya ia menjabat sebagai ketua parlemen, menteri luar negeri, presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan jurnalis. Adam Malik ditetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 6 November 1998. Jenderal TNI Purnawirawan Haji Umar Wirahadi Kusuma, pria kelahiran Sumedang ini adalah Wakil Presiden Indonesia keempat yang menjabat antara 1983 sampai 1988. Letnan Jenderal Purnawirawan Sudarmono Sarjana Hukum atau yang diakrab dengan Pak Dar adalah Wakil Presiden Kabinet Pembangunan 5 masa jabatan Maret 1988 hingga Maret 1993. Sudarmono lahir di Desa Cermen, Gresik, Jawa Timur pada tanggal 12 Maret 1927. Jenderal TNI Purnawirawan Haji Tri Sutrisno lahir pada tanggal 15 November tahun 1935, adalah Wakil Presiden Indonesia ke-6 periode 1993-1998. Sebelum diangkat sebagai Wakil Presiden Indonesia, Tri juga berkarir dalam dunia angkatan bersenjata Republik Indonesia. Adapun jabatan yang pernah diemban selama berkarir di militer adalah menjadi Kepala Staf di Kodam 16 Udayana, Panglima Kodam 4 Sriwijaya, Panglima Kodam 5 Jaya, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, dan berakhir dengan jabatan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal dengan nama B.J. Habibie. Dia adalah Wakil Presiden ke-7 Indonesia menggantikan Tri Sutrisno. Ia lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Ia anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspoorjoyo. Sang ayah merupakan seorang ahli pertanian dari Gorontalo dan memiliki keturunan Bugis. Sedangkan sang ibu asal Jawa dan merupakan anak dari dokter spesialis mata di Yogyakarta. Habibie sudah menunjukkan kecerdasannya sejak dini. Ia memiliki ketertarikan khusus dengan fisika dalam hal pendidikan. Pernah bersekolah di SMA Dago, Bandung, dan meneruskan kuliah selama 6 bulan di Institut Teknologi Bandung ITB dengan studi teknik mesin pada tahun 1954. Setahun kemudian, ia melanjutkan studi teknik penerbangan selama 10 tahun di Rheinland-Westfalen Technikhochschule Aachen, Jerman. Dengan dibiayai oleh ibunya, Habibie meraih gelar sekaligus yaitu Diploma Engineer pada tahun 1960 dan Doktor Engineer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMP Negeri 6 Bulskayu yang berasal dari kelas 92. Kami mendapatkan tugas dari Umi Sri Kurniati untuk membuat mind mapping yang berjudul Masa Era Orde Baru. Perkenalkan, nama saya Matar Alfilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMP Negeri 6 Bulskayu. Kami mendapatkan tugas dari Umi Sri Kurniati untuk membuat mind mapping tentang masa era Orde Baru. Perkenalkan, nama saya Matar Alfilah. Saya Mempriansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.